Sudah? Udah. Alright. Hai guys, ketemu lagi kita dengan True Ozzy dan Ion Department Store Supermarket di Jakarta. Kali ini kita akan sharing ya, sharing mengenai beef, Australian beef terutama. Jadi yang akan kita bahas di sini, dan juga kita akan sharing resep. Resep yang akan kita bagikan kali ini adalah Mongolian beef barbecue. Ya. Jadi Mongolian beef barbecue itu basically kalau dulu mungkin kalau yang pernah ikutan tahu, kita pernah bikin sabu-sabu yang basahnya. Ini kita yang barbecue-nya, yang model grillnya. Ya. Nah, di sini kita menggunakan sirloin beef yang di slice. Jadi sirloin itu namanya khas luar ya, di daerah sekitar pundak agak dalam sedikit. Ya, itu adalah kalau lihat di sini ini grain fat ya, atau daging sapinya dia makan biji-bijian, makan grain ya, sehingga dia membuat lemak atau marbling namanya kalau kita bilang ini, yang istilahnya berfungsi sebagai membuat daging ini menjadi juicy. Nah, kita ngomongin soal beef ya, Australian beef kita udah tahu halal ya, dan juga reliable. Jadi kita udah tahu source-nya dari mana, punya iklim yang bagus, sehingga makanan untuk ternaknya sendiri itu mempunyai sumber gizi yang sehat, sehingga dagingnya sendiri juga otomatis menjadi bagus. Nah juga kalau misalnya kita lihat bahwa mereka itu tidak jalan jauh, jadi memang diatur di sana dengan baik, sangat baik. Saya pernah ke sana juga untuk kita bisa melihat bagaimana mereka beternak dengan baik. Jadi animalnya itu benar-benar sapinya benar-benar tenang gitu ya. Jadi tidak rusuh gitu ya. Nah itu dia juga berjalan diatur, di mana minumnya, di mana makannya, sehingga mereka mengalami situasi ataupun environment yang sangat bagus untuk mereka sendiri, dan juga untuk hasilnya, hasil olahannya. Dan untuk sirloin ini basically memang bisa dibikin steak ya, termasuk cepat untuk bikinnya. Jadi kalau kita bilang di sini namanya dry cooking. Nah ini ngomongin soal daging sapi, ini yang perlu diingat mungkin teman-teman atau ibu-ibu ya, semua di rumah, bahwa daging sapi itu kalau kita beli jangan dicuci ya. Kenapa? Karena daging sapi yang walaupun kita beli pasar ataupun beli supermarket apalagi ya, itu basically semua sudah, kalau ditambahin dengan dicuci itu nanti akan menghilangkan jusnya, dan juga dia menambah bakteri dalam daging ya. Nah kalau misalnya dibilang itu merah-merah itu apa? Klorofil daging adalah merah ya. Daging sapi yang di slaughter secara halal, atau yang kan karena Australian beef sudah halal, itu dia dagingnya, darahnya itu sudah keluar pada saat pemotongan, sehingga pada saat dikemas dan di packing itu adalah bagian daripada jusnya. Kalau ada merah-merah, jangan bilang wah ini ada merahnya berarti darah, bukan darah ya. Jadi kalau cuci sayang banget gitu ya. Nah ini udah, itu yang perlu diketahui. Nanti kita sembari jalan kita akan kasih informasi-informasi mengenai Australian beef yang tentunya bukan hanya bergizi saja, tapi juga mempunyai sumber-sumber energi, sumber vitamin, protein yang baik buat tubuh ya. Terutama di saat pandemi ini kita tinggal di rumah, perbanyak makan beef supaya kita bisa tetap sehat, imun juga terjaga. Oke? Nah, ini kita akan membuat Mongolian beef barbecue ya. Mongolian beef barbecue itu biasanya kalau di hotel atau restoran saya dulu itu jadi station, atau biasanya ditaruh di apa namanya, mempunyai live cooking gitu ya. Jadi orang bisa masak di depan, tapi dagingnya kita marinasi dulu. Nah untuk marinasinya kita punya soya sauce di sini, ya, light soya sauce, atau kita pasir, kemudian air dengan jumlah yang sama. Nanti resep kita akan share ya. Terus kalau ada mau nanya silahkan tanya di komen. Kemudian ini ada brown sugar atau gula pasir yang brown ya. Kemudian ada bawang merah, bawang putih. Ini maizena atau cornstarch, ada jahe, chili sauce, ini wijen, minyak wijen, kemudian dry chili, kemudian kita akan berikan juga wijen yang di toast, dan ini oyster sauce ya. Nanti kita juga tambahkan spring onion. Jadi ini cuma dicampur saja, nanti kita akan marinasi dagingnya. Jadi ini gampang, bisa dibikin di rumah gitu ya. Dan ini marinasinya bisa disimpan ya. Marinasi ini akan menjadi saus dan juga akan menjadi marination ya.
kemudian kita masukkan chili sauce. Nah, jumlahnya sebenarnya kalau chili sauce yang sedang lebih pedas bisa ditambahin gitu ya. Yang sedang pedas, nah ini biasanya saya ininya bisa dibanyain biar enak ya. Jadi lebih banyak membuat tubuh warm ya gitu, hangat. Oke. Itu ada sedikit gangguan. Kemudian ini kita masukkan wijannya dan oyster sauce. Ya. Kemudian di sini kita akan potong-potong sedikit untuk ini dicampur aja biasa. Bahan daging akan dimarinasi di sini, dagingnya akan dimarinasi di sini kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit cukup ya. Kemudian jahe, ini kita bisa parut aja. Ini jahe juga bagus ya buat misalnya sumber untuk imun tubuh ya. Jadi semua rempah-rempah kita tuh enak. Nah ini kalau Mongolian itu dia hampir ada istilahnya antara pergabungan antara Chinese juga, tapi dia memiliki karakteristik yang sedikit berbeda ya. Jahenya bisa kita atur berapa banyak yang kita mau. Oke. Ya. Oke, kemudian kita bisa juga di sini masukkan bawang merahnya. Sini bawang merah kita bisa ya mau di slice atau mau dicincang bisa. Ya, kalau ada yang mau nanya silakan. Ya ini kita basically membuat marinasi daripada Mongolian beef ya. Ini nggak perlu lagi pakai garam karena sudah ada kecap asinnya ya. Ini boleh dicincang, boleh diiris. Nanti kita cincang sedikit. Kemudian nanti kita akan bisa juga mau menggunakan bawang bombay kalau mau. Tapi bawang bombaynya di sini kita jadikan sebagai penambah daripada sayurannya karena nanti akan disajikan bersama dengan sayur ya. Nah sayurnya itu dia bebas juga isinya, bisa menggunakan apa aja. Sini kita pakai, nanti saya kasih lihat ya sayur-sayurannya apa aja. Ya. Nah ini marinasinya ini bisa disimpan semingguan bisa ya, tapi harus dipisahkan antara untuk marinasi dan juga untuk yang disimpan ya, karena kalau misalnya dia sudah dikena dagingnya di sini, itu dia simpannya nanti jadi tidak akan bertahan terlalu lama gitu kalau misalnya itu ya, karena udah ada dagingnya juga di situ. Oke. Sedikit aja buat menambah enaknya biar gurih. Oke. Ini kita dari Marsistina ya. Dagingnya bisa diganti dengan yang lain kah, Chef? Bisa, jadi daging itu bisa juga menggunakan, misalnya kita mau menggunakan dari daging short ribs atau bagian rusuk ya. Terus bisa juga menggunakan tenderloin atau luru dalam, bisa menggunakan rib eye, bisa juga ini kan kita potongnya slice tipis ya. Bisa juga menggunakan potongan semacam steaks gitu bisa. Atau kita kalau misalnya ke supermarket, nah kalau ini kan kita available di Ion Store ya. Jadi bisa datang ke sana dan tanya yang biasanya untuk barbecue atau biasa buat sabu ya. Itu hampir sama ya. Mas sabu biasanya sedikit lebih tipis, tapi biasa buat stir fry juga bisa ya.
kita pakai ya, daging untuk stir fry. Kemarin pertama kita menggunakan ram, ya. Ram dari Tasmanian itu juga di Ion itu enak sekali. Jadi itu cukup lembut. Yang penting adalah dia bisa dimasak kering, ya. Jadi jangan potongan daging yang terlalu yang keras yang perlu waktu masak lama gitu ya. Dari Sri Suwarniati, chef, untuk bumbu kalau di blender halus sama dicincang itu apa beda? Apa ada perbedaan rasa? Nah, problemnya adalah kalau kita blender itu kita menambahkan air, ya. Jadi sebenarnya sih bisa juga gitu. Yang penting airnya di sini berarti dikurangin supaya nanti jumlah airnya dia tidak apa namanya jadi nambah gitu ya. Jadi sebenarnya bisa aja kalau misalnya itu. Cuma ini kan kita yang di blender hanya bawang merah dan bawang putih sama jahe ya. Jadi sebenarnya masih sedikit, potong-potong sedikit biar latihan biar kuat ya. Dari Sarala Devi 80, apa dagingnya perlu dibungkus daun pepaya lagi? Kalau iya berapa lama bungkusnya? Nah, ini untuk kebetulan kita nih ngobrolin kan daging sapi Australia ya. Jadi daging sapi Australia sendiri untuk yang bagian-bagian yang tadi saya jelaskan kayak sirloin, tenderloin ataupun ribeye itu prime cut yang tidak perlu dimarinasi lagi, sudah empuk karena memang mereka makanannya dan juga kualitasnya yang sedikit berbeda ya. Nah, kalau kita menggunakan daging lokal ya tentunya kita harus dimarinasi gitu ya. Maksudnya dilembutkan gitu ya. Kalau belalang pun kadang-kadang kan agak sedikit keras dikit. Nah, ini dia empuk sekali dan ini bisa dilihat, bisa lihat ini ya. Ini untuk marblingnya tuh bagus banget gitu ya. Ini yang namanya marbling ya. Marbling itu terbentuk karena dia makanannya makanan grain, jadi dia terbentuk marbling ini adalah lemak sehat ya. Jadi dia unsaturated fat namanya. Dari Saufa Al-Hafi, penggunaan brown sugar bisa diganti dengan gula pasir biasa. Dari segi rasa apa sama ya? Dari segi rasa pasti beda, tapi bisa diganti dengan yang putih biasa boleh ya, misalnya nggak ada. Tapi saya rasa di kita banyak ya. Kecuali nggak suka gitu ya. Kecuali nggak suka bisa ganti dengan gula semut, gula aren ya. Ada banyak tuh yang. Nah kalau gula merah yang parut ya mungkin apa namanya itu dia gampang untuk menjadi gosong gitu ya. Jadi makanya harus dijaga. Ini udah enak. Nah ini karena saya mau bikin juga sausnya, jadi nanti saya akan pisahkan, akan saring nanti yang mana yang kita akan pakai buat marinasi. Kita ambil sedikit dulu buat marinasinya. Ya, ini dagingnya kita masukkan di sini. Tadi saya bilang dagingnya bisa slice, ya bisa strips ya. Sebaiknya sih strip atau slice karena kalau dia dibentuk steak bumbunya kurang resep atau harus dalam waktu yang lama, lebih lama. Oke. Nah ini kita tinggal masukkan ya. Jumlahnya kita bisa. Nah, jadi ini yang saya bilang, ini bisa disimpan lama, ya. Ininya yang nggak bisa. Jadi makanya kita kasih secukupnya. Sisa dibuang berarti sih. Ya, ini sisanya kalau ini udah, istilahnya mungkin bisa aja kita saring kemudian dipakai buat saus ya. Tapi dia agak keruh karena kan udah kena dagingnya ya. Ya ini buat marinasi aja. Yang seperti gini, ya ini kita biarkan. Nah ini yang nanti saya biarkan dulu sedikit di sini sebelum kita panaskan ya. Ini panaskan baru kita bisa. Ini tadi kita masukkan cornstarch untuk supaya mengentalkan. Jadi nanti dia akan jadi saus gitu. Nah, tambah lagi. Biar terendam ya. Ini kita tambahkan air aja. Mungkin satu hal yang perlu kita juga highlight sedikit mengenai bagaimana menyimpan daging yang baik ya.
Nah, daging yang kita beli di supermarket itu ada dua, ada yang frozen, ya, ada juga yang chilled. Nah, kalau chilled itu dia chilled atau frozen ya, kita sudah beli, itu simpennya kita mau makan, kita simpennya di kulkas ya, suhu chiller ya, suhu refrigeration 5 sampai 10, oke, 5 is best. Gitu. Nah, terus kalau misalnya kita belinya yang frozen, itu kalau misalnya ini sebaiknya kita tidak simpan lagi di frozen lagi gitu. Jadi kalau misalnya kecuali dia masih frozen, kita bisa taruh langsung frozen. Tapi kalau udah lumer, itu kita taruh aja di kulkas tahan seminggu. Ya, asal direm dengan baik ya. Kemudian supaya dia tidak sampai terlalu kena udara yang lain, itu nanti dia bisa cepat basi atau cepat busuk gitu ya. Nah, sama yang lagi tadi jangan dicuci ya. Itu yang suka banyak dicuci semua nanti ada hilang gitu ya. Justru jusnya ada di situ. Oke, ini kita sekarang panaskan. Ya, ini kita didihkan, kemudian kita kentalkan ya, baru kemudian disaring. Ya, ini nanti kita pakai untuk sebagai saus. Oke. Nah, ini Mongolian beef ini selain dia bisa dimakan begitu saja, dia juga bisa sebagai kondimen pendamping atau untuk rice bowl. Ya, kita bikin misalnya nanti saya contohkan, jadi kita pakai nasi, atasnya kita kasih itu. Bisa juga dimakan sendiri dengan mie atau dengan kentang gitu ya. Tapi paling enak memang sama nasi. Ya. Nasi anget. Nasi anget. Nah, sayurannya kita pakai ini kita potong-potong dulu. Jadi untuk nasinya kita menggunakan, untuk sayurannya kita akan menggunakan paprika, kita potong seperti ini aja ya. Kemudian paprikanya bisa yang hijau, ya kuning. Ini selain buat warna, ini juga sebenarnya bisa jadi membuat opsi makanan kita lebih banyak, variasi juga banyak ya. Dan ini dia buat vitamin, karena kan memang disarankan kita makan banyak makanan yang berwarna ya. Selain kita sudah mendapatkan zat besi dari daging sapi, ini tambahan dari sayur-sayur adalah baik adanya gitu ya. Kemudian kita pakai shimeji. Jamurnya sebenarnya bisa apa aja, bebas ya. Tapi kebetulan saya lihat ini ada shimeji bagus. Ini semua barang kita dapat di Ion Store, jadi kualitasnya bagus, kita sudah tahu, jadi tinggal pakai aja. Nah, ini karena tadi sudah ada ini, kita tetap kasih juga sedikit ya spring onion karena ini biasanya ini enak kalau udah di sistem panggang ini enak sekali. Kemudian kita juga bisa menggunakan ini snap peas ya, sugar snap peas namanya, lebih tebal gini. Ini biasanya kalau ini enak dia bisa dipakai. Terus kemudian ini toge ini sama kita kasih bawang bombay ya. Snapis itu kacang kara aja. Iya. Oke. Kemudian ini mungkin kalau yang mau menambahkan zucchini ya juga boleh. Ya, ini bebas. Jadi ini sebenarnya kalau kita di rumah makan sama-sama ya, ada beefnya kita panggang pisah gitu ya, sayurannya kita tumis pisah, kemudian tinggal campur-campur atau langsung digabung. Terus enak juga dicampur dengan macam-macam gitu ya. Jadi dia buat kita jadi lebih kekeluargaan ya, lebih enak gitu makannya. Oke, ini sudah masuk semua. Kemudian kita akan menggunakan ini. Nanti ini kita masukkan sesuai dengan yang paling lama matangnya dulu ya. Ini kalau paprika dia cepat. Bawang
bombay kita biasanya taruh duluan. Nah ini setelah mendidih, kita kecilkan api dulu ya di sausnya ya. Jamur terakhir. Oke. Ya, sekarang kita tambahkan sedikit ini wortel ya. Jadi sudah lengkap warna-warna yang ada. Ini bisa potong saja. Sedikit. Jadi jangan lupa kalau kita potong pastikan dia tangannya mesti dijaga ya. Jadi kasih potong dulu, kemudian baru bisa kita. Dari Saras 24 chef Ya. saya naksir sama apronnya. Ya ini bisa tanya sama nanti True Ozzy, siapa tahu ada yang beruntung ya. Kalau misalnya nanti kita akan adakan cooking challenge gitu ya. Kalian share apa yang kalian bikin, mungkin siapa tahu kita bisa kasih ininya gitu ya, kasih apronnya. Apa sapinya saja? Kalau sapinya beli di Ayon ya. Oke, ini kita potong. Ini kita potong ini aja, ini buat warna juga. Yang pasti diingat bahwa potongan untuk menggunakan barbecue ini kalau bisa semuanya satu size ya, jadi supaya nanti matangnya bisa berbarengan. Oke. Ini kita ini sudah. Oke. Nah, ini kita siapkan air panas ini sudah cukup ya. Kita didihkan aja sedikit, kemudian kita kentalkan. Ini nanti jadi saus. Oke, sedikit aja, jangan terlalu kental. Karena nanti kan kita pada saat kita tumis sayurannya itu kita maunya biar dia juga nanti kena glaze sausnya. Jadi seperti ini kira-kira kantalannya. Oke. Enak. Oke, kita biarkan dulu. Sekarang kita panaskan pancinya. Nah, beefnya mungkin bisa kita biar terakhir ya, biar juga bagus. Sayuran dulu kita matangkan. Kemudian nanti baru kita bisa ambil sedikit sausnya, bisa juga dari sini nanti biar dia supaya dapat rasanya ya. Oke. Ya. Nah di sini untuk panggangnya atau untuk kita grillnya tidak usah terlalu banyak menggunakan minyak ya, bisa pakai vegetable oil ataupun canola oil. Bisa juga mau pakai minyak zaitun boleh gitu ya. Tapi ini basically kita cuma mau membuat dia ada glazing aja sedikit di sayurannya ya, jadi jangan banyak-banyak ya. Dan juga ini kita sudah pakai ceramic pan, jadi dia basically tahan. Jadi kita siapkan juga merica hitam dan nanti kita berikan juga minyak wijen untuk kita taruh di atasnya gitu ya, buat di asalnya gitu. Nah, ini baru kita bisa sedikit kasih garam untuk di sayurannya, tapi sedikit aja karena jangan terlalu banyak karena sudah nanti asin dari sausnya.
untuk ini kita pastikan panas, sama dengan kita memanggang sesuatu, manggang beef atau manggang apapun, pastikan bahwa pancinya panas. Kalau panas itu berarti kita taruh sini di atas ya, jaraknya 10 cm, jangan terlalu dekat ya, gitu ya. Ini kalau kita hitung sampai 5 kita masih bisa taruh, berarti itu masih belum panas. Gitu. Kalau ini sudah mulai terasa panas, itu baru langsung. Jadi jangan tempelin tangan, jangan. Gitu. Tapi ini cuma supaya kita tahu panas sama enggaknya, ya. Itu penting sekali. Oke, ini kita bisa masukkan dulu bawang bombay, karena ini yang biasanya kalau dia terlalu mentah kurang enak. Ini dia kita maunya supaya soft ya. Tapi untuk ini juga dia tidak boleh terlalu, jangan sampai dia gosong. Kalau gosong itu biasanya pahit. Nah ini juga tadi karena tadi sudah saya bilang supaya sama ya. Ini tadi snackisnya kita juga ya, kita potong-potong. Jangan lupa dihilangkan ininya ya, apa stringnya ya. Ini ada stringnya di sini yang kita udah buang. Oke. Ya, ini yang berikutnya adalah ini. Jadi dia dapat bakarannya ya. Ini karena dia masaknya jangan terlalu lama juga ya. Terus kemudian kita akan masukkan ini wortelnya. Setelah itu baru kita masukkan paprika dan jamur. Ini jamur boleh masuk juga. Yang hijau-hijaunya agak belakangan itu. Ini kita bisa masukkan berita hitam, garam sedikit. Nanti kita bisa masukkan sedikit saus. Ya, masuk ini sudah. Masukkan paprikanya. Ini juga udah bisa masuk. Ya. Oke, boleh. Ya. Udah sampai enak. Oke. Nah, sesudah dia nanti terglaze ya, baru nanti kita masukkan sausnya. Jadi jangan buru-buru masuk sausnya. Ya, kita masukkan sedikit. Nah, ini udah agak ya, soft ya. Baru kita masukkan. Kalau kecium baunya udah pasti ngambil nasi anget. Ya. Kalau mau simple bisa saja beefnya juga masuk ya, tapi ini kita mau beefnya biar nanti glazingnya bagus, dia kecar gitu ya. Pas pada saat kita panggang dia dapat warna yang bagus supaya dia nggak kayak direbus. Nah ini kita pisahkan ya. Dagingnya kita
Oke. Ini bisa kita taruh di box sini hujannya. Nah, jadi ini kalau saya sudah cukup sampai di sini, jadi dia udah matang, tidak terlalu lembek gitu, tapi masih punya tekstur crunchy, tapi rasanya sudah meresap dengan bumbunya ya, jadi kecap tadi dengan oyster sauce, chili sauce ya, dan wijen, ini udah enak sekali. Ya. Resep nanti kita akan share ya, jadi nggak perlu catat, tinggal lihat aja dulu. Oke, nah ini kita biarkan dulu, kemudian ini kita masuk ke daging sapi, sama ya, sampai panas dulu. Sementara itu jangan lupa masak nasi. Ya, itu biasanya ada nggak boleh hilang. Oke, ini Terus harus dicoklatin juga chef masa nasinya. ya, jangan lupa dicetekin, on. Oke, nanti ini kita udah bisa siapkan untuk nasinya. Jadi basically ini yang kita bilang kayak rice bowl gitu ya. Jadi Jualan ya chef. bisa buat ide jualan ya, buat di resto, tapi buat keren-keren makan di rumah juga boleh gitu ya. Ya biar Kayak biji mede enak ya. biar suami atau istri senang gitu Biji ya. mede. Nah, dikasih kacang juga bisa gitu ya. Kasih cincangan kas kacang bisa juga gitu. Jadi kita bisa sebenarnya ini variasinya unlimited. Kasih onion yang digoreng juga bisa ya, biar dia ada crunch-nya, ada crunchy-nya. Ya, ini saya 1, 2, 3, 4, 5 masih bisa, berarti belum panas. Dari Rainbow 69. Ya. Wijennya mentah ya, Chef? Ditos dulu ya, wijen ditos dulu, disangrai ya, disangrai atau masuk oven, pokoknya dia disangrai tanpa minyak supaya dapat warnanya. Ini udah lihat warnanya udah coklat, jangan terlalu coklat banget gitu ya. Jadi kita mau slightly toasted aja ya. Nah, ini udah enak. Ini sebenarnya makan gini aja juga enak udah ya, celup panggang sudah enak ya. Tapi ini saus ini bisa untuk macam-macam protein, tapi ini memang paling enak dengan daging sapi ya. Mongolian beef itu menu yang cukup favorit ya, kalau kita bilang ya. Chef, jadi kalau banyak marblingnya itu tidak alot ya? Enggak kayak Kenapa? gitu. Kalau daging sapi ada banyak marbling putih-putihnya itu Oh enggak, jadi kalau marbling itu adalah dia membuat daging lebih lembut ya. Tapi jangan takut bahwa itu adalah lemak yang jelek. Lemak yang ada di marbling itu adalah unsaturated fat ya, jadi yang lemak yang larut dalam tubuh. Jadi don't worry, tetap bisa makan enak, tapi yang penting porsinya ya, gitu ya. Jangan terlalu banyak ya, karena kalau terlalu banyak di mana-mana juga nggak bagus ya. Jadi harus pas. Biasanya kalau daging perharinya kalau kita boleh bilang mungkin sekitar 200 gram gitu ya, kalau misalnya memang yang ideal gitu ya. Tapi kalau di kita biasanya karbohidrat yang banyak, protein yang lebih sedikit. Nah, tapi akumulasi secara general ya, untuk orang makan daging sapi 200, itu dia bisa seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, itu udah cukup sebenarnya untuk asupan kalori dan gizi yang seimbang. Karena kan harus juga perpaduan dengan campur dengan protein yang lain gitu ya. Oke. Nah, oke, ini sudah 1, 2, 3, 4 panas. Ini berarti sudah. Lagi kita masukkan minyak. Chef, dari Kliana Sunandar, Ya. untuk menu ini beef sebaiknya kalau nggak buru-buru dimarinate berapa lama? Jadi ini kalau misalnya bestnya itu bisa sampai 3-4 jam ya. Jangan terlalu lama juga, karena tadi bilang kalau daging kan pernah saya sebut, daging kalau dengan soya itu dia bisa malah mengeluarkan jusnya dari dalam dagingnya, lebih berasa tapi hilang jusnya, jadi sayang. Jadi ini mendingan 3-4 jam max ya, di suhu kulkas kalau mau lama.
Kalau mau sebentar bisa suruh keluar ya. Dan daging sapi juga sama, jangan ditaruh di luar terlalu lama ya. Harus refrigerated ya, 5 sampai 10 itu ya, kulkas biasa lah ya. Oke. Ini sudah. Nah, ini yang the best part ya. Kita akan panggang. Nah, itu harus ada bunyinya. Kalau nggak bunyinya berarti itu belum panas. Pak foto sebentar, stop. Stop. Oke. Dan yang mungkin ingat juga, kalau kita makan daging sapi ini, jangan terlalu banyak ditaruh di dalamnya, ya, di dalam satu panci ini, karena dia perlu ruang untuk supaya dia dapat warna yang terbaik dan tidak kayak seperti direbus. Ya. Ini kalau direbus rasanya beda, ya, sampai kita dapat ini, Ini Pak, sini. kecoklatan ini. Sini. Harum. Banget. Ya. Nah, jadi teman-teman juga nih jangan takut soal ini ya, soal ini masih merah ya. Daging ini dimakan sebenarnya dengan medium juga sudah oke gitu ya. Karena ini sekarang kita bilang ini bukan darah tapi klorofil ya. Klorofil daun hijau, klorofil daging adalah merah. Jadi jusnya ada di sini nih. Oke. Jadi ini untuk kematangannya bisa, kalau untuk Mongolia memang bisa sampai matang ya. Nanti selain ini kita juga bisa tambahkan sausnya. Kalau udah dapat warna, baru kita masukkan sausnya. Oke. Nah kalau yang biasa, kalau buat station itu pada saat seperti ini, baru kita tambahkan sayurannya ke sini langsung diaduk bareng. Itu bisa juga ya. Nah, tapi kalau ini kita mau supaya terlihat apik dan cantik, ya, udah dapat warna bagus ya, colornya udah kecoklatannya rata dan kita udah lihat bahwa semua sausnya sudah masuk ke dalam meliputi dagingnya ya. Nah, ini biasanya udah. Cepet ya, Chef. Tadi berapa lama kira-kira? Ya, tadi cuma sebentar aja, mungkin 2-3 menit ya sudah selesai. Ini kita bisa supaya nggak gosong ya, kalau misalnya kalau di rumah mau ditambahin langsung boleh gitu ya. Tapi ini supaya bagus ya, panasnya masih. Nah, tadi kalau mau ini campur juga saya langsung nggak apa-apa ya, ini teman saya. Biar ini kalau kita mau di restoran biasanya kita menjaga supaya penampilan juga tetap apik. Tetap ya, harus ada bunyinya. Kalau belum berbunyi berarti itu tanda bahwa panci Anda belum panas. Kalau saus yang sudah jadi ada nggak, Chef? Saus sih kalau Mongolia nggak ada ya. Saus-saus lain mungkin ada. Kalau Mongolia itu harus bikin sendiri. Tapi nanti kita kasih resepnya, gampang, bisa dibuat di rumah, tidak terlalu rumit ya. Yang tadi saya bilang bisa disimpan mingguan gitu. Nah, ini sekali lagi aja, ini ada 4 lagi supaya bagus ya. Oke, ini baru nanti kita toto ini. Ini saya bilang kenapa kita pisah, karena perlu membuat presentasi aja ya, biar lebih menarik. Kalau di rumah mangkoknya kurang besar.
Ya, kalau buat makan di rumah mungkin kalau bilang kurang besar, silakan ambil bowl yang besar. Ya. Terus kita kasih. Nah, ini kenapa bisa sayang wijennya, karena yang udah masuk nggak apa-apa, dia juga bagus, tapi kita kasih ini udah, kita tambahkan sausnya. Sausnya kita panas sedikit untuk nanti kita siram di atas dagingnya ya. Dari Hano nonton aja udah seneng, apalagi disuruh nyicipin. Ah ya, boleh. Kebetulan kita belum bisa memberikan icip-icip, jadi icip-icip secara virtual, tapi kita sharing resep. Ya. Jadi ini resep yang mudah, bisa diikutin, jadi tidak terlalu kompleks sehingga bisa langsung merasakan bagaimana yang kita rasakan saat ini. Oke. Oke, ini kita udah selesai. Nah, nanti saya akan lihat juga ya kita masak kalian ya. Nah, ini karena tadi kan marinasinya dia juga ini masuk ya. Nah, ini kita sekalian. Ini yang untuk porsi yang kita bisa family style ya, boleh makan bersama dengan keluarga. Jadi ini yang penting kita udah, nanti saya campur dengan ini. Tadi juga hampir lupa saudara-saudara. Nah, di togenya belum masukin, tapi sekarang kita masukin di sini ya. Dari Ahmad Marsyuji, chef videonya ya baru gabung soalnya. Oh ya, ini nanti kita share juga ya. Silakan nanti diikuti ya, di view. Jangan lupa like and subscribe, jangan cuma di view aja ya. Oke, terus habis itu jadi kita nanti akan banyak sharing-sharing resep ya, terutama untuk beef Australia ini. Kita banyak sekali memberikan resep-resep yang mudah, gampang untuk diikuti ya. Recook ya, jangan lupa nih, kita kemarin udah bilang katanya mau lihat doang, katanya mau ngerasain, tapi yang dari cooknya belum nih, yang itu baru dikit. Nah, bagaimana caranya supaya kita semua bisa merasakan? Harus di recook. Kalau nggak gimana tahu itu resepnya benar apa enggak? Nah, ini kita udah bisa masukkan dari ini, jadi kalau sistem kamera ini masuk. Ya. Kemudian kita masuk. Memang toge itu taruh terakhir karena dia jangan sampai lodoh. Ya. Campur begini, ya. Kalau di warung style begini, ya. Mongolian barbecue. Kalau tadi itu kita contohnya untuk rice bowl. Ya. Ya ini kayak style di stasiun di hotel ya. Ya, ini kalau madu atau seperti ini kita. Ya. Bikin station namanya. Oke, dah, ini selesai. Oke, nah ini kita kalau ini biasanya kita akan berikan seperti ini. Ini bisa tanpa nasi atau pakai nasi ya. Chef dari Husna Amelia, Ya. kapan ya bisa nonton Chef Index masak langsung lagi biar bisa icip-icip masakannya? Oh ya, gimana kalau coba dulu ya? Coba dulu resepnya.
terus ikut, pasti nanti bisa untuk merasakan. Nah tapi kalau memang offline ataupun ini kita belum, kayaknya mungkin belum ya, dalam waktu dekat ini belum, tapi ya kita nggak tahu ya, mudah-mudahan bisa. Situasi segera bagus ya, Chef. Semoga situasi, makanya stay home, stay healthy. Nah daripada nongkrong di rumah, rebahan aja ya, mendingan masak di dapur. Resep kita berikan yang terbaik. Oke. Dari Cindy Indoria, ditumisnya berapa lama sayurnya, Chef? Nah itu gini, jadi kalau saya biasanya cuma 2-3 menit ya, yang penting udah matang, crunchy gitu. Kalau mungkin kalau makan capcay kira-kira gitu, masih ada kriusnya. Tapi ada yang suka lebih matang, ya berarti tinggal matangin aja gitu ya. Tapi yang pasti masukin adalah yang paling lama masak dulu ya, seperti tadi wortel, bawang bombay dulu, karena itu kan bawang bombay kalau mentah nggak enak rasanya ya. Oke, nah ini sudah selesai kita punya hidangan ya. Bisa ya sedikit. Ini untuk kameramen, saudara-saudara, jadi terus tambahin porsinya. Oke, nah ini kita Dari Enik 67 nih, Chef. Resepnya bisa lihat di mana ya, Chef? Oh nanti kita share resepnya, ada di Chef Index Tanker ya, untuk IG-nya nanti juga bisa lihat juga di sana bagaimana ada tutorialnya kan, karena kita akan share ini plus resepnya. Jadi tunggu apa lagi ya? Langsung masak. Nah, ini orang Indonesia senangnya ada sausnya agak banyak dikit, jadi ini kita pastikan ada sausnya. Ini tadi bilang bisa kasih cincangan kacang ya, juga enak. Kacang tanah, kacang mede boleh, bebas. Oke. Masih berapa lama kita? 47 menit, Chef. Oke. Nah, ada yang mungkin kita ada yang mau nanya, silakan ya. Basically nanti kita kalau resep kan kita kasih, tapi basically kalau untuk marinasinya kita bilang hanya menggunakan soya sauce ya, light soya sauce ya, atau kecap asin kalau kita bilang. Kemudian jadi ada garam, ada airnya, jadi kombinasi 1:1. Kemudian ada kita menggunakan brown sugar atau gula merah yang halus ya, gula aren kalau kita bilang, atau gula semut. Kemudian campuran yang lainnya itu sebenarnya bebas, bisa dimodifikasi, tapi saya tadi menggunakan chili sauce, oyster sauce, ya, minyak wijen. Kemudian itu ada juga kita kasih wijennya yang utuhan, yang udah di-toast dulu, spring onion, itu buat marinasinya. Bisa disimpan sampai 1 bulan kalau mau dia misalnya sendiri, misalnya dia terpisah ya, jangan dicampur dengan dagingnya dulu. Nah kalau mau kita marinasi dagingnya, ambil secukupnya, marinasi dagingnya. Hari ini kita bilang ya ini basically kalau misalnya mau adalah kita ini sisa marinasinya bisa kita juga gunakan untuk misalnya sayurnya aja kita langsung masukin sini dan di pan fry, atau kita mau panasin dikit kasih maizena jadi sausnya ya. Tapi tadi sausnya sudah kita pisahkan antara saus dan untuk marinasi ya, karena nanti kalau biasanya kalau udah dimarinasi dagingnya akan mengeluarkan jusnya, pada saat kita panaskan dia berbuih gitu ya, keruh, jadi kurang nice gitu ya kalau buat ininya. Oke? Dari Mahmud Sanai, Pak Chef Indek apa ada buka restoran di Jakarta? Sementara belum ya, sementara dari rumah saja kita bisa coba-coba ya. Jadi kalau misalnya itu nanti mungkin kita nggak tahu ya kedepannya gimana ya, kita nggak tahu, tapi sementara ini kita akan banyak menggunakan waktu semua dari rumah. Jadi kalau misalnya pun ada, biasanya saya juga ada PO, ada online juga ya gitu ya. Tapi basically kita semua sekarang ini masih mencoba untuk masak dari rumah ya. Ada yang sudah buka tapi tetap dengan protokol COVID ya. Jadi kalau kita di rumah sebenarnya kita bisa juga latihan ya untuk bisa nanti membuat variasi menu. Makanya kita dengan True Oz dan Ion Store ini kita memberikan setiap minggunya itu kita berikan resep-resep bahan dari sapi Australia yang sudah halal dan juga bagus ya, istilahnya dia punya terjamin mutunya,
terus juga mempunyai khasiat yang baik buat tubuh, otomatis itu sebenarnya bisa buat kalian coba di rumah gitu. Nah, coba di rumah itu adalah juga sama kayak kalian makan makanannya saya, karena resepnya kita truly bisa dicobain ya, sama dengan true beefnya, ini true recipe, bisa dicoba, bisa tes kita. Mungkin kalau tadi ada yang suka lebih pedas, tambahin cabenya, dia suka lebih asin, dia tambahkan lebih banyak lagi sedikit tetap asinnya. Tapi more or less semua yang kita berikan di sini ini resepnya sudah ditested lah. Misalnya saya pun kalau saya masak akan seperti itu. Jadi kalau kalian bikin, saya rasa juga tidak akan jauh beda. Yang penting resepnya plok kata plok diikutin ya, jangan rubah sini rubah sana, ganti ini ganti itu ya, pasti hasilnya beda ya. Kalau mau tahu apa yang saya makan, apa yang saya biasa bikin, ikutin resepnya ya, dan pakai produk yang berkualitas. Jadi kalau misalnya itu tinggal nyari di Ion Store ya, tinggal nyari, dagingnya di sana ada, bisa pilih bebas, bisa minta dipotongin kalau malas motongnya ya, minta yang udah slice, atau bisa juga tadi saya bilang stir fry ya, potongan stir fry, jadi potongan-potongan yang seperti strips gitu ya, itu bisa menggunakan marinasi yang sama gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan datang lagi dengan beberapa resep yang lain, tapi yang mungkin bisa lihat sebelum-sebelumnya ada di IG saya juga, mungkin di Ion Store juga ada. Itu kita ada beberapa resep yang menggunakan berbagai macam cara. Jadi ada grill, ya kita bikin steak kapan hari dengan sambal hijau. Kemudian kita menggunakan bikin sabu-sabu, ya kayak kuah gitu ya. Jadi sebenarnya ini variasinya banyak. Jadi dengan barang yang sama, kan itu cuma sirloin, ribeye sama tenderloin, ya. Tram pernah sekali. Tapi basically semua bisa dibuat dengan macam-macam teknik. Yang penting kita tahu. Ada yang cocok untuk dry heat atau ditumis ataupun di steak. Ada yang harus dimasak lama. Ya, dimasak lama itu contohnya seperti misalnya paha atas, ya. Itu biasanya sengkel, ya, itu biasanya masaknya perlu waktu lebih lama. Jadi yang alat untuk gerak ya, chef. Ya, gitu. karena dia di mana ototnya dia bergerak banyak, otomatis dia akan lebih keras, cenderung keras. Jadi kalau kita bilang namanya prime cut, itu adalah semua 3 prime, sirloin, sirloin, double sirloin, ribeye, dan tenderloin. Itu adalah yang paling empuk dari semuanya. Ya, tapi ada banyak grading. Ya, kemarin kita untuk Ion ada tas Tasmanian Black Angus. Ya, kita juga pernah nyoba yang grass fed atau yang biasa makan rumput aja. Bedanya kalau makan rumput dia sedikit lebih banyak, lebih sedikit grainnya, jadi lemaknya lebih sedikit, mungkin flavornya lebih cenderung lebih kuat, ya. Jadi tapi semua pilihan, ya. Kalau buat kita yang penting cara masaknya, ya, sama sausnya. Oke, saya rasa itu aja dari saya. Nanti kita ketemu lagi di resep-resep selanjutnya dengan True Ozzy dan Ion Store. Jangan lupa ikutin IG kita, ya, Chef Next Second ataupun Ion Store _ ya. Ion Store _ID. Ion Store _ID. Oke, sampai jumpa guys. Oke. End video ya? Ya, end video.